Seorang anggota DPRD Kota Tegal berinisial NF dilaporkan ke Badan Kehormatan BK DPRD oleh Udin Amuk dan sejumlah aktivis masyarakat Kota Tegal. Laporan tersebut terkait dugaan penggunaan fasilitas negara, yakni Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal, untuk kepentingan pribadi saat memberangkatkan puluhan jemaah haji pada Maret tahun 2025 lalu. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal, Triyono, saat ditemui di kediamannya pada Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari masyarakat dan tengah menindaklanjutinya. Pelapor adalah Saudara Udin Amuk dan beberapa aktivis. BK sudah pernah ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri informasi terkait dugaan penangkapan terhadap NF. Saat ini kasusnya dibuka kembali dan kami mencari bukti-bukti tambahan, ujar Triyono. Selain itu, pihak BK juga menyoroti spanduk bertuliskan, umroh dan haji tanpa antri, yang diduga milik Biro Perjalanan Haji milik NF. Spanduk tersebut sebelumnya juga telah dilaporkan masyarakat ke BK DPRD Kota Tegal sebagai bagian dari rangkaian dugaan pelanggaran etik. Triyono memastikan bahwa Badan Kehormatan akan bekerja sesuai aturan dan etika yang berlaku demi menjaga marwah lembaga legislatif di mata publik. Setelah dengan adanya laporan-laporan, termasuk dari laporan dari masyarakat yang diwakili oleh Saudara Udin Amuk dan didampingi oleh Edi, pada waktu itu melaporkan ke PK yang kaitannya dengan NF yang perjalanannya itu naik haji atau pemberangkatan haji tanpa antri. Tapi dengan kenyataannya itu setelah kita BK datang ke Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kapolres menyampaikan bahwa itu adalah bisa kerja, ya. Maka Kapolres dalam mengamankan itu karena ada perintah dari imigran, Kapolres bertindak langsung mengamankan. Kapolres menyidak 1 kali 24 jam, ternyata itu benar adalah bisa kerja. Maka Kapolres menyidik 24 jam menurut KUHP kepolisian, maka dilepas karena itu adalah bisa atau kerja, tidak boleh ditahan. Nah, setelah itu kita pulang, kita informasi dengan laporan-laporan dari masyarakat yang kaitannya dengan hasil dari laporan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah sampaikan kepada pelapor dan pelapor juga menyampaikan, akhirnya kita klarifikasi bersama masyarakat yang diwakili oleh Udin Amuk, ya, bahwa itu ternyata ada perbedaan antara pemberangkatan dari Kota Tegal yang kebetulan juga itu menempati di gedung DPRD, yaitu di ruangan paripurna yang balihonya itu bertuliskan pemberangkatan haji tanpa antri. Nah, di situ akhirnya ada analisa yang masyarakat, ya, dari masyarakat dengan laporan dari kepolisian Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang akhirnya berlanjut. Akhirnya BK juga mencari bukti-bukti dari laporan itu, karena BK itu sementara ini masih praduga tak bersalah. Jadi kita dalam hal ini masih dalam penyelidikan. Itu aja, Pak. Yang bersangkutan itu melanggar nggak Dewan? Apabila BK menemukan kode etik, apabila itu memang ada indikasi bukti yang bahwa NF itu benar-benar melanggar. Jadi tadi BK belum menyampaikan putusan karena masih juga tak bersalah, karena
kita belum nempat, termasuk MF pun belum tak panggil karena MF itu masih ada kepentingan keluarga. Pak Triono ya, Pak Triono namanya. Gimana? Pak Triono. Pak Triono, saya Triono, ketua PK. Iya, dari fraksi PDI Perjuangan, ya, Komisi 3. Nah, menurut Bapak penggunaan ruang paripurna untuk berangkat haji benar apa salah? Penggunaan paripurna itu sebenarnya di gedung DPRD itu semua milik masyarakat. Salah Ya. itu salah apa benar? Itu kan enggak. Ya salah benarnya itu apabila tadi yang mengatakan bahwa gedung paripurna juga milik masyarakat. Jadi apabila masyarakat untuk memakai dipersilakan asalkan dengan prosedur yang benar. Gitu loh. Itu sudah coba dulu. Nah, prosedurnya harus Prosedurnya pada waktu untuk menempati paripurna itu saya menanyakan kepada ketua DPRD, katanya belum ada surat resmi. Ya, terus juga kita menanyakan kepada sekretariatan yaitu Syekwan, juga saya menanyakan belum ada surat resmi. Nah, tapi sampai pemberangkatan, sampai pemakaian, sampai Reporter Warta Jaya Vision Kota Tegal, belum ada Teguh Aji surat Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.